Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Muhammadiyah Karangajen, kemudian yang kami hormati mahasiswa ya PPG Prapejabat yang kami hormati dan bagian TI. Ya. Pertama kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang ini kita bisa berkumpul mengikuti diseminasi atau pengimbasan budaya positif yang telah saya lalui supaya Bapak Ibu Guru kita bersama-sama untuk melaksanakan budaya positif di SD Muhammadiyah Karangajen Jakarta. Sebelum kegiatan kita mulai, kita buka membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya langsung saja ini berarti saya ya. Waalaikumsalam, silakan. Nah, langsung saja kita masuk ke materi aja. Kita sharing tidak tegang, diskusi. Nah, nanti apa yang perlu ditanyakan, ditanggapi, ya silakan ditanggapi, yaitu tentang budaya positif. Sebenarnya kalau di SD kita Muhammadiyah Karangajen itu sebenarnya sudah melaksanakan budaya positif ya, betul tidak? Nah, coba contohnya Bu Nisa, budaya positif apa yang kita sudah laksanakan di murid, baik di murid maupun guru. Nah, membuang sampah pada tempatnya, betul. Itulah budaya-budaya yang kita tingkatkan ya. Yang jelas menciptakan budaya positif itu tujuannya yang pertama yaitu supaya anak itu nyaman, aman dalam belajar di SD kita, di lingkungan SD Muhammadiyah Karangajen. Sebenarnya seperti itu sih. Mungkin ada yang lain? 5S. Betul, 5S ya. Apa itu 5S? Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Oke. Kita sudah menerapkan itu ya. Nah, ini tinggal mengarsipkan aja. Oke, lanjut. Nah, ini apa ini? Is breaking. Oke. Saya punya sedikit sih sebenarnya is breaking. Karena saya guru matematika ya. Dan ini pesertanya semama ini kelas 1 nih. Kita belajar untuk penjumlahan. Nah, nanti bisa saling dua orang saling berhadapan sama Bu Nisa sama Bu Susi. Kemudian Pak Azari kemana? Oh, Pak Ari. Nah, berdua ya. Nah, begini. Kita penjumlahan yang kan semama dan nanti jawabnya itu cepat-cepatan. Yang kalah berarti kalah cepat. Ya. Contohnya ini si A ini si B nih. Saya langsung begini. 6 penjumlahan. Bisa? Bisa nggak ini? Kita coba ya. Ya silakan berpasangan. Nah, berpasangan. Nanti hitungan ketiga. Nggak kelihatan. Berarti semama. Penjumlahan ini ya, penjumlahan. Semama ini si A, ini si B. Si A, si B. Kemudian si A begini. Berarti ini 8. Cepat-cepatan aja. Contoh ya, contoh. Nanti hitungan ketiga. Kayak sweet, betul kayak sweet. Ya, kayak sweet ya. Oke, baik. Kita coba. Yang cepat berarti itu yang menang ya. Oke, biar gak ngantuk. Biar gak ngantuk. Ya. Biar gak ngantuk. Baik ya. Hitungan ketiga dimulai ya. Oke, sudah siap? Oke, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Yang mana? Berapa ini? Piye? Sing kalah berarti dia kalah jawab. Telat menjawab. Itu kalah. Ayo, kita coba lagi ya. Kita coba lagi. Yo, ini
bagus ya untuk anak-anak itu. Kemarin saya terapkan ke anak itu sampai dia itu nggak bisa menjawab berapa detik. Gini-gini ya. Menarik sebenarnya untuk kelas ini. Ya, kita coba sekali lagi ya. 1, 2, 3. Biro 3. Kalah. Oke. Kenapa? Aduh. Ini juga bisa dikembangkan. Bisa penjumlahan, bisa perkalian. Ya. Pengurangan agak susah. Nanti minus-minus agak susah nanti. Nah, perkalian bisa. Penjumlahan bisa. Paling sering ya penjumlahan sama perkalian. Oke, begitu ya. Bisa diterapkan nanti di kelas. Nah, kita akan selama 1 jam ya, selama 1 kegiatan ini berlangsung. Yaitu diskusi, artinya kita sharing saja. Saya belum ya, saya masih muda kan, kalah dengan yang masih banyak pengalaman seperti Bu Susi, Bu Yayu, Bu Siti Khotijah, Bu Siti Aminah. Nah, sharing dan diskusi, kemudian ya hadir penuh, artinya kita mengikuti dengan seluruhnya, hati dan pikirannya untuk hadir di sini. Kemudian serius tapi santai, kita santai tapi ya serius, supaya nanti ketika keluar dari sini kita tuh gembira, bukan malah apa namanya itu wajahnya kecut dari mana itu ya, kita gembira. Kemudian jika ada pendapat, yang lainnya mendengarkan. Jika ada yang akan berpendapat, silakan tunjuk jari. Baik, itu untuk aturan disepakati ya ini ya. Atau perlu ditambahkan? Oh itu enggak itu merah. Enggak. Kira-kira cukup itu. Acara selanjutnya mohon untuk Bu Kepala Sekolah Bu Novi untuk menyampaikan beberapa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini luar biasa, kita tepuk tangan semuanya. Hari ini kita berjumpa dengan Pak Supriyodarto dalam kondisi yang berbeda. Biasanya beliau sebagai guru matematika, saat ini sebagai guru pembelajaran narasumber. Yang intinya Bapak Ibu, mari kita ikuti bersama apa yang sudah disampaikan oleh Pak Supriyodarto, dan mari kita nanti sharing bersama nih Bapak Ibu untuk sekolah kita. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini menjadi kebaikan untuk kita semuanya. Allahumma amin. 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 Mudah-mudahan Pak Supriyo ini tadi sudah menyampaikan, beliau masih muda, maksudnya gitu ya. Apa berapa usianya? 17 tahun. Lagi juga. Dari umur itu. Insya Allah kita selalu semangat muda di Bapak Ibu ya. Kita selalu belajar dan belajar. Maka terima kasih Pak Supriyo sudah berkenan berbagi bersama kami. Saya mohon izin, saya di sini juga karena akan menimba ilmu dari Pak Supriyo. Itu ya Bapak Ibu, semangat ya ini. Monggo Pak Supriyo, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Novi atas sambutannya, memberikan semangat kita untuk mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Nah, ini ada sebuah pertanyaan sebenarnya. Setujukah Bapak Ibu hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ya. Betul ya? Ya. Kenapa ya? Cuma ini soal. Apa? Siapa yang tunjuk? Bu Nisa. Hukuman dapat berdisiplin karena hukuman itu kan sifatnya akan buat kapok anak ya, maksudnya dari yang mungkin anak itu gimana ya,
ya intinya hukuman itu dapat mendisiplinkan anak, ya karena hukuman kan berupa ya meskipun tidak semuanya berupa fisik, tapi Ya. oh kalau anak itu akan jadi tahu ketika kita dihukum seperti ini itu berarti kita berbuat salah kayak gitu. Jadi mungkin Oke. besok tidak diulangi lagi. Oke, terima kasih Bu Nisa. Mungkin dari Mas Hari. Mas. Ah? Karena hukuman bisa menimbulkan efek jera kepada yang melanggar itu. Oke, hukuman dapat menimbulkan efek jera. Bisa ya, bisa tidak ya hukumannya. Tapi kalau kita pikir kira-kira kalau kita mengasih hukuman itu menimbulkan trauma tidak ke anak. Nah, itu yang kita utamakan. Kemudian yang kedua, monggo Pak San. Pemberian hukuman dengan hal yang positif, seperti anak itu melakukan kesalahan, kemudian hukum untuk membaca dan membersihkan halaman, apakah itu juga bisa meningkatkan disiplin anak? Nggak positif, Aminah. Ngomong iya kan? Yo, jawab iya kan? Iya. Misalkan untuk anak yang membuang sampah sembarangan, artinya dia akan melanggar aturan di kelas. Melanggar aturan di kelas. Akhirnya si anak diminta untuk membersihkan halaman atau kelas itu. Akhirnya Oke. dia berpikir, oh kalau seperti ini aku kalau membuang sampah harus di tempat sampah, bukan sembarangan. Nah itu seperti itu. Di kelas 1 saya menempatkan seperti ini dan alhamdulillah anak itu terus membuang sampahnya di tempat sampah. Oke. Ya, mirip dengan konsekuensi ya sebenarnya. Jika saya berbuat ini maka gini dampaknya. Cuma yang bagian barat, Bu Eti. Bisa sepakat, bisa tidak. Oke. Tergantung jenis hukuman. Karakter anak ya. Oke, tergantung karakter anak. Ya, bisa tidak, bisa ya. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Sama, bisa ya, bisa tidak juga. Atau ya? Bisa ya, bisa tidak. Tergantung kondisi kondisional ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, nah, budaya positif itu apa toh? Apa Mas? Budaya positif itu apa toh? Budaya yang baik, betul? Ada yang lain? Yang belakang pojok, biar nggak ngelamun. Menanamkan hal-hal yang positif. Oke, betul, tidak ada yang salah ya. Oke, budaya positif itu apa toh? Nah, ini ya. Budaya positif adalah nilai kebiasaan di sekolah yang berpihak pada anak. Mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Jadi kita membangun budaya itu tujuannya adalah agar anak itu bisa berkembang sesuai dengan kemampuan anak. Karena anak itu mempunyai potensi yang terdapat di dalam diri anak yang kadang kita itu tidak tahu potensinya. Seperti gunung es. Hanya nampak sedikit potensinya, tapi potensi yang bawah, yang di dalam air, di dalam laut, itu ternyata potensinya luar biasa. Nah, tugas kita adalah menampakkan potensi tersebut. Atau istilahnya itu menebalkan garis-garis potensi anak. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, perubahan paradigma untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan positif aman dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka dan mandiri dan bertanggung jawab. Dalam hal ini adalah kontrol guru. Nah, ini kita akan belajar tentang kontrol. Nah, ini coba ya. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Jadi judulnya adalah cobalah buka. Anda adalah A,
tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, yang tugas B, itu rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Coba dibayangkan selama 30 detik. Kira-kira Anda mengepalkan sesuatu yang sangat berharga di tangan. Kemudian ada teman Anda yang mencoba untuk membuka. Nah, kira-kira bagaimana? Gimana Pak Sani? Melawan. Artinya tidak membolehkan ya. Tidak membolehkan teman. Ada yang lain? Ada yang lain? Wah, Bu Dias sih mau bicara kayaknya. Silakan Bu Dias. Atau mempertahankan sekuat tenaga sampai teman Anda itu tidak sampai menyerah. Dia menyerah. Atau membolehkan. Nah, kenapa? Mempertahankan. Oke, boleh pertahankan. Tergantung ya, sepenting apa ya. Sepenting apa? Oke. Nah. Ini tadi sudah ya. Nah. Apakah Anda atau B membuka kepalan Anda? Mengapa, ada alasan? Nah, kalau tadi jawabannya bisa saya pertahankan karena saya punya alasan. Bisa saya berikan juga saya punya alasan. Sebenarnya itu tergantung pada diri masing-masing. Nah, sebenarnya yang dimaksud adalah di sini. Dalam kegiatan ini yang ketiga, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan Anda? Siapa sebenarnya yang memegang kontrol? Diri kita masing-masing. Artinya kita tidak terjerumus atau tidak mengikuti alur ya, enggak alur. Nah, sebenarnya kita yang memegang kontrol. Jadi kalau kita mengontrol anak bisa tidak? Bisa tidak kita kontrol anak? Katanya kita bisa ya. Oke, bisa, betul, bisa kita kontrol anak. Oke, baik. Nah, ini ya, kita sendiri yang memegang kontrol kepala tangan kita, apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita. Itu tergantung kepalan kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Betul? Nah, ini ya, menurut Ki Hajar, pendidikan adalah menuntun segala kodrat. Artinya kita tidak memaksakan anak. Kalau menurut Ki Hajar itu pendidikan itu seperti sawah, terus anak itu seperti benih. Nah, tugas kita adalah merawat dan menumbuhkan benih tersebut supaya tidak terkena penyakit, supaya tumbuh berkembang sesuai dengan kodratnya. Nah, ini tujuannya yang paling besar yaitu mencapai keselamatan setinggi-tingginya baik sebagai anggota masyarakat. Jadi anak itu ketika sekolah itu gembira, pulang juga gembira, bukan sebaliknya. Ketika anak sekolah datang dari rumah ke sekolah itu gembira, pulang tidak gembira. Nah, ini berarti ada sebuah kurang tepat ya. Kurang tepat. Oke, baik. Nah, ini ya, perubahan paradigma teori. Guru mengontrol murid itu sebenarnya tidak sepenuhnya betul ya. Karena kita tidak bisa mengontrol murid sepenuhnya. Karena semama kita punya murid 20, katakan 20 siswa, kadang kita tidak tahu 1-2 orang siswa itu berbuat apa. Nah, kadang kita nggak tahu, karena memang kita sudah fokus di 18 contohnya. Ya kalau saya juga sama, ketika mengoreksi, saya hanya fokus di koreksian saya, sedangkan anak-anak yang lain sudah bertingkah. Nah, seperti itu kan tidak terkontrol.
Ya, tidak sempurna. Kemudian semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ini contohnya dengan bujukan, ya, dengan bujukan, dengan rayuan. Nah, ini kelemahannya itu nanti anak tersebut itu akan tergantung pada gurunya, tidak bisa mandiri. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan. Nah, ini juga kelihatannya betul, tapi kurang tepat. Terus yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini kadang kita tuh ya suka memaksa. Paling enak memaksa sebenarnya atau menghukum ya. Nah, ini ilusi kontrol, artinya ini kelihatannya betul tetapi kurang tepat. Nah, ini ya. Bedanya stimulus respon dengan teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang agar pemandangan sama dengan kita. Kita kan tidak bisa. Saya memaksakan orang lain supaya sama dengan saya, tidak bisa. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Setiap manusia pasti mengalami kesalahan, melakukan kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada bujukan yang gagal, model berpikir menang atau kalah. Nah, itu teori kontrol. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita harus memiliki pandangan yang luas. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Jadi anak itu ketika dia tidak mengikuti instruksi guru, ternyata anak tersebut punya tujuan. Memiliki mungkin memiliki masalah, mungkin dia kurang tidur dan sebagainya, atau kurang semangat, kurang motivasi. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, ini betul ya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir artinya sama-sama ya, sama-sama ini. Mungkin ada yang berpendapat tidak ada? Nggak ada ya? Tidak ada. Nah, sekarang makna disiplin. Disiplin apa ya? Apa disiplin? Teratur. Oke, teratur. Apa lagi? Apa lagi Pak Sani? Hah? Kepatuhan. Bisa? Apa lagi? Oh, diam semua. Disiplin itu artinya dasarnya dari kata apa? Yaitu belajar aslinya. Tapi dari ada perubahan makna di sekitar kita, di lingkungan kita itu. Tepat waktu dan sebagainya. Padahal disiplin itu membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan, apa yang dihargai. Jadi kita melakukan sesuatu dengan dasar menyadari, nah itu akan menimbulkan disiplin ya secara sadar. Jadi tidak ada paksaan dari luar, artinya tidak ada motivasi dari luar, tapi motivasi dalam diri kita. Namun dalam budaya kita, kata adalah sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau penyampaian suatu tujuan mulia. Jadi kadang kita melakukan disiplin itu karena kita tidak nyaman aja, bukan karena kesadaran. Ya. Berarti apa? Kalau kita melakukan itu berarti kita masih melakukan motivasinya itu dari eksternal, dari aturan. Ya, kalau dari dalam diri maka ketidaknyamannya itu tidak ada, mesti nyaman melakukannya, penuh dengan kesadaran, ya seperti itu, disiplin. Oke, mungkin ada pendapat yang lain, tidak ada ya? Ini ya, disiplin kemampuan memerintah diri sendiri. Jadi kita untuk memerintah diri sendiri. Meskipun ada peraturan kita masuk jam 6.40, tetapi itu tidak sebagai patokan. Tapi patokan pada diri kita, wah saya harus ke sekolah jam segini. Mau dihargai,
mau dipuji ataupun hukum, kita harus katakan jam setengah 7 harus sampai sekolah. Nah itu sudah mempunyai kesadaran mandiri. Artinya dia sudah mempunyai kedisiplinan. Dan disiplin itu ditimbulkan dari kesadaran kita. Nah ini seseorang yang memiliki disiplin berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai kebajikan. Jadi kita melakukan sesuatu itu atas bukan inisiatif ya, keyakinan diri kita, kesadaran kita, sehingga kita melakukan itu dengan santai, enjoy, tapi ya disiplin gitu. Kalau nggak disiplin dihukum kan. Nah itu tidak ada di dalam diri tidak ada seperti itu. Begitu? Mungkin ada yang berpendapat? Nggak ada? Oke, kita lanjut. Nah ini ya, disiplin positif, upaya menerapkan disiplin kepada peserta didik tanpa adanya ancaman atau hukuman. Nah ini membutuhkan kesadaran diri kepada peserta didik. Kamu berbuat ini tuh bukan karena dihukum, kamu berbuat ini itu bukan karena ada penghargaan, tapi penyadaran diri. Kemudian peserta didik mempunyai kesadaran tinggi dalam melakukan suatu budaya positif berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian atau hukuman. Nah seperti tadi ya, seorang anak itu ketika melakukan disiplin itu karena kesadaran diri, bukan karena faktor eksternal. Kalau dia waktunya belajar ya belajar, tidak ada disuruh dan sebagainya. Kalau masih ada disuruh itu berarti kesadaran dalam disiplinnya masih kurang. Kemudian lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi dia melakukan sesuatu itu penuh dengan kesadaran, penuh dengan berpikir dulu sebelum bertindak. Nah itu namanya disiplin positif. Nah itu ya. Mungkin ada yang nggak ada, nggak ada. Mungkin ada yang nggak ada. Oke. Nah, kemudian disiplin positif bagi anak tujuannya apa? Nah, tujuannya yaitu nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan yaitu profil pelajar Pancasila. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, dan bergotong royong. Nah, dan yang terakhir kreatif. Ini yang kita harapkan dari pendidikan Indonesia, yaitu profil pelajar Pancasila. Lanjut. Nah ini tadi motivasi yang sebagian sudah saya singgung tadi, eksternal sama internal. Eksternal yaitu menghindari ketidaknyamanan, ketika terlambat nanti harus dipanggil dan sebagainya. Nah ini berarti motivasinya masih motivasi eksternal. Kemudian untuk saya melakukan ini supaya dapat penghargaan, dapat pujian dari guru atau dari atasan. Nah ini masih motivasi eksternal. Nah kalau internal yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi saya itu membuat nilai saya, menghargai diri saya itu lebih gitu. Nah itu akan menjadi lebih baik dibandingkan eksternal dan internal. Nanti ketika motivasi eksternal kalau tidak ada penghargaan contohnya, dia akan kecewa. Ya, dia akan kecewa. Oke, kita lanjut. Nah, motivasi muncul dari dalam dirinya. Nah, ini yang kita usahakan terus-menerus kepada anak didik supaya motivasi anak itu timbul pada dirinya masing-masing. Kalau menurut saya sih, kalau untuk anak SD itu motivasi internal masih kurang. Betul tidak? Setuju tidak? Setuju ya Mrs. Yas ya? Nah, karena apa? Karena belum ada kesadaran pada diri, masih diatur, masih disuruh, masih seperti itu ya. Nah ini yang perlu kita tumbuhkan ke anak, karena kadang ya di SD memang seperti itu ya, beda sama SMP SMA. Kalau SD itu harus diingatkan terus bahasanya, meskipun awalnya
apa ya, sebagai motivasi eksternal, tetapi nanti ujung-ujungnya menuju ke motivasi internal. Seperti gini, datang paling awal dapat bintang, betul nggak seperti itu? Nah, itu kalau itu masih dipahami anak, wah saya mau datang pagi supaya dapat bintang ditempel. Nah, itu masih eksternal. Ketika tidak dikasih bintang, bagaimana anak tersebut? Oh, dia akan nggak tepat waktu datangnya. Seolah-olah betul ya, memang betul ya, seolah-olah betul. Tapi nanti itu kalau tidak diubah terus, tidak ubah kayak gitu terus, nah nanti kasihan anaknya itu akan motivasi dalam diri tidak tumbuh nanti seperti itu. Saya juga dulu kayak gitu sih. Yang datang pertama kasih bintang, kasih penghargaan. Kalau enggak datang pertama nulis paling atas. Contohnya Aldi jam 6.00 dulu. Nah, kemudian kita lanjut kebutuhan dasar manusia. Nah, baik anak kecil, orang dewasa, remaja itu mempunyai 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, berkasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Nah, semuanya harus harus tidak ada yang ini harus dimiliki. Nah, semuanya harus dimiliki. Bagaimana kalau salah satu tidak dimiliki? Dia akan mencari hal yang lain supaya yang kebutuhan dasar yang satu itu terpenuhi. Biasanya kalau seperti itu, biasanya dia akan berbuat yang negatif. Biasanya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada sebuah peristiwa. Bu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu di kelasnya. Namanya Agus, bukan Pak Agus ini ya. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ani, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Nah, ini coba nanti saya mohon untuk berpendapat. Silakan dicermati peristiwa tersebut. Oke. Kira-kira Agus ini dia membutuhkan kebutuhan 5 kebutuhan tadi apa? Kurang apa? Nah, gitu kan. Coba Pak Abah. Ya. Nah, deket. Mungkin lebih ke tabayun dulu Pak. Jadi anaknya itu permasalahannya apa? Kenapa dia meminta secara paksa anaknya itu? Oke. Kan ada banyak alasan. Bisa jadi mungkin negatif karena memang kenakalan anak, atau yang kedua karena mungkin dia nggak bawa bekal, sehingga ada rasa untuk karena kelaparan mungkin, karena dengan perut kosong gitu ya di sekolah dari pagi sampai siang belum makan, akhirnya sampai terpaksa harus minta bekal temennya gitu. Oke, Dan itu secara konsisten. Kalau misalnya terus menerus berarti kan ada masalah dari anaknya. Tapi kalau sekali 2 kali, berarti nanti ada penyelesaian yang berbeda. Kalau dengan penyelesaian yang berbeda juga gitu. Itu sih. Dah. Ya. Saya masuk ya. Silakan, Pak Sani. Ini mungkin kasus yang ditulis Pak Supri ataupun yang disampaikan Pak Supri dalam presentasi. Ini ada satu anak kasus di kelas saya yang sekarang, yang anak kelas 2A. Ini kasusnya mirip antara Andi dan Agus. Nah, kalau yang di kelas saya ini kebetulan Mas Malka yang yang suka mintain jajanan makanan temennya. Nah, Mas Malka ini biasanya kalau kemarin-kemarin gitu, sebelum saya ketemu dengan orang tua sama anak-anaknya, itu Mas Malka kalau jam istirahat, nah itu dia kadang minta jajanan temennya, kadang udah jajan sendiri juga masih minta uang temennya nanti untuk jajan lagi. Kemudian kalau siang dia pun ikut catering dari sekolah. Nah, dia pun juga masih suka ganggu temennya, mintain
catering temennya yang Temennya. lain. Nah, untuk Terus? kasus yang ada di kelas saya ini, saya juga sempat ngobrol dengan Mas Malka itu sendiri, tak tanya, kenapa kok kamu minta uang ataupun minta makanan temenmu. Nah itu kalau kemarin waktu saya ketemu tuh Mas Malka ini menjawab yang pertama karena uang sakunya habis, atau biasa disimpulkan uang saku yang diberikan orang tua itu kurang. Terus yang kedua ya anak ini karena kelas 2 gitu saya. Nah, mungkin karena anak jajannya banyak macam, terus dia itu tertarik sama makanan yang lain, akhirnya minta sama temennya. Intinya ya kayak apa ya, ngicipi kayak gitu loh Pak. Oh ya. Nah terus selain itu juga sudah saya kasih apa ya masukan ataupun arahan ke Mas Malka secara pribadi, secara guru dan murid. Nah itu tapi terkadang masih mengulang. Nah, terus untuk yang keberapa kali saya juga melaporkan ke walinya, wali murid. Nah, wali murid ini saya laporkan, intinya saya konsultasikan untuk apa ya, hal-hal yang dilakukan Mas Malka selama di kelas itu. Nah intinya ke wali siswa itu saya arahkan mungkin Mas Malka di rumah juga bisa apa ya, orang tua juga bisa ikut mengontrol anak di dalam keluarganya. Selain nanti guru juga mengingatkan untuk hal-hal yang baik untuk anak. Ya, terima kasih Pak Abbas sama Pak Sani. Kita perlu tepuk tangan. Luar biasa. Oke. Kedua jawaban tidak ada yang salah tadi ya. Bagus. Kita akan mencermati. Ada beberapa kemungkinan. Benar yang disampaikan Pak Abba. Apa yang disampaikan Pak Sani juga benar. Tadi ada beberapa kemungkinan. Nih, apabila jawaban Agus adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhannya adalah bertahan hidup. Artinya ketika tidak dikasih bekal maka dia butuh untuk makan. Kemudian jika karena ia semuanya jadi memperhatikan dia, berarti apa yang dibutuhkan? Butuh kasih sayang, cinta dan kasih sayang. Butuh diterima. Jika jawaban Agus dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, berarti kebutuhannya apa? Penguasaan, pengakuan akan atas kemampuan. Kemudian apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawa bekal yang sama, kebutuhannya adalah kebebasan. Terus kemudian apabila zaman Agus karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makannya, maka kebutuhan adalah kesenangan. Jadi anak itu kalau berbuat seperti itu yang apa namanya, yang kita ya salah gitu, gak benar, ini dia butuh apa sebenarnya? Ya. Ada yang anak itu di kelas itu tidak acuh sekali. Tidak merhatikan guru, dia butuh apa? Nah ini ya, makanya ketika dia ada salah satu kebutuhannya yang tidak terpenuhi, dia akan mencari kebutuhan yang lain dengan cara yang negatif. Ya, ini seperti salah satunya dari konteks Agus tadi. Menarik sebenarnya ya, menarik. Oke, kita lanjut. Nah ini ya, posisi kontrol seorang guru. Ada sebagai penghukum, teman, pemantau, manajer, membuat bersalah. Paling sering kita melakukan yang sebagai kontrol sebagai apa? Paling sering. Nah, yang bagian barat. Mbak Eti. Paling sering apa? Kelas 1. Atau 2 jam. Teman, oke, teman ya, sebagai teman, oke. Ada lagi? Teman sama penghukum. Penghukum ya. Semuanya 5-5 mempunyai dampak ya, mempunyai dampak positif dan negatif sebenarnya. Nah, kalau guru itu sebagai apa tuh sebenarnya yang paling tepat? Penghukum,
kamu itu loh dibilangin gitu ya. Nah kalau guru paling tepat adalah sebagai apa? Manajer ya. Nah ini ya. Nah ini ciri-cirinya. Kalau penghukum bagaimana? Nah penghukum dan pembuat orang merasa bersalah itu identitas gagal. Artinya menghindari kontrol dari luar. Artinya menimbulkan dampak trauma kepada anak. Jadi mengadi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menggir. Nah ini ciri-ciri yang menghukum. Kalau kamu tidak melakukan, awas ya besok. Kalau kamu tidak mengerjakan PR, besok awas. Nah itu namanya menghukum. Ya. Kemudian membuat orang bersalah. Kamu tuh harusnya sudah tahu ibu lelah sekali. Mengapa kamu berbuat seperti itu? Kalau teman, ayolah lakukan demi ibu. Kalau memantau, apa peraturannya? Kalau sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi kalau sebagai guru kita cocoknya atau pasnya itu sebagai manajer. Kalau penghukum ini nanti membuat trauma. Kemudian kalau membuat orang bersalah itu nanti anak itu menjadi rendah diri. Artinya dia tidak percaya diri. Nah kalau teman, nah ini tidak mandiri. Teman tergantung pada teman, tergantung pada gurunya. Nah ketika ada masalah, gurunya tidak masuk karena ada tugas dari luar, nah ya, itu akan menjadi lemah, tidak bisa mandiri. Nah, kalau pemantau itu lebih menitikkan pada sanksi atau hadiah, hukuman sama hadiah. Nah, manajer itu bisa mengevaluasi diri sendiri. Jadi anak itu ketika berbuat itu kita tanya tuh, kenapa berbuat seperti ini? Perbuatanmu itu betul apa salah? Nah, kalau salah bagaimana? Nah, itu sebagai proses sebagai manajer. Nanti kita tanya. Jadi anak itu dia berbuat salah tapi dia juga menemukan solusinya. Bukan guru yang mencari solusinya. Ya. Kadang seperti itu ya kita ya. Nah, kadang itu. Jadi anak sendiri yang mengembangkan diri supaya permasalahan yang ia hadapi alami itu bisa diperbaiki oleh dirinya sendiri. Oh, tadi saya terlambat kenapa? Nggak pasang alarm, berarti aku harus pasang alarm. Nah seperti itu. Anak harus diungkapkan seperti itu. Nah ini posisi kontrol. Sebenarnya kita melakukan ini ya, mungkin bisa penghukum, bisa membuat orang bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Terus apakah lima-limanya itu bisa dilakukan terhadap katakan satu kasus ke anak gitu kan? Karena dulu pernah ada cerita ada seorang siswa kemudian karena dia melompat pagar terus langsung ditempeleng, dipukul. Kemudian lulus setelah berapa tahun dia kembali lagi di asrama waktu itu. Kembali lagi ke asrama menemui guru tadi dan dia bilang dia sudah menjadi akmil katakan. Nah, apakah itu sesuai? Gara-gara dihukum dipukul tadi kemudian dia mempunyai motivasi supaya jadi akmil dan ternyata dia jadi akmil beneran. Nah itu kadang bener nggak toh kayak gitu? Tapi dari cerita teman saya itu ternyata betul dia. Jadi anak didiknya itu dipukul betul. Kemudian orang tuanya datang dan alhamdulillah orang tuanya itu tidak langsung memarahi guru itu. Mengucapkan terima kasih, tapi nggak tahu prosesnya di rumah itu seperti apa. Ketika anak tadi menceritakan sesuatu yang terjadi dengan gurunya tadi. Tetapi beberapa tahun anak tersebut jadi ini. Nah ini masih dampaknya bisa bikin trauma. Tapi yang kita kenal akhirnya
gara-gara dipukul kan negatif ya, negatif. Saya juga sama, dulu pernah ditampar, sampai sekarang masih ingat. Apakah tapi dengan tamparan itu terus aku jadi harus memotivasi diri. Nah, tapi akhirnya terkenalnya, oh saya dulu pernah ditampar sama guru saya, gara-gara ditampar saya jadi motivasi seperti ini, akhirnya saya jadi nih. Nah, terus apakah kita melakukan itu ke anak didik? Gara-gara itu. Nah, itu juga perlu pemikiran lagi ya. Tapi secara umum usahakan menciptakan budaya positif tadi, bukan yang negatif. Jadi kita minimal jadi teman, pemantau dan manajer. Yang paling bagus manajer. Ya, manajer itu hanya menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang menjadi pemantik ke anak. Jadi anak sendiri yang menyelesaikan permasalahannya sendiri. Ya. Begitu. Ada yang berpendapat? Tidak ada. Oke, kita lanjut. Nah, ini ya. Pernyataan-pernyataan siapa yang mengatakan? Saya kecewa sekali dan kamu. Berarti kita sebagai pembuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah kamu tidak pernah benar melakukannya sebagai penghukum. Kalau kita mengucapkan itu berarti kita secara tidak sadar kita sebagai penghukum. Ayolah lakukan demi ibu bapak, berarti kita sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Lalu sebagai pemantau, ya. Kalau kita mengucapkan itu ke anak, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, itu sebagai manajer. Ya, jadi anak sendiri yang mengungkapkan. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Nah, ini penghukum. Kamu selalu terakhir. Kenapa kamu selalu terlambat? Nah, ini sebagai penghukum. Nah, mungkin kita rubah itu ya. Kita rubah. Memang tidak mudah, tetapi kita pelan-pelan untuk melakukan itu ya sebagai manajer. Oke. Nah, ini ya, posisi ideal seorang guru adalah manajer. Posisi guru buat sesuatu bersama dengan muridnya. Artinya guru dengan murid itu bersama-sama menyelesaikan masalah. Tetapi murid sendiri itu yang dia mengungkapkan solusi-solusi yang ia pikirkan dengan kesalahan tersebut. Mempersilahkan murid bertanggung jawab perilakunya, mendukung murid dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Jadi bukan guru yang memberikan solusi, tetapi murid itu sendiri. Ya. Dengan posisi kontrol seorang manajer, murid dapat menumbuhkan disiplin positif dengan menanamkan nilai-nilai kebajikan pada dirinya. Jadi kita menumbuhkan nilai-nilai kebajikan dalam diri murid tersebut. Kemudian posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif. Oke, kita lanjut. Nah, ini ya. Budaya positif dari mana? Awalnya dari peraturan kelas, kemudian habis itu keyakinan kelas, lingkungan positif dan budaya positif. Jadi mulai dari hal yang kecil di kelas, kemudian keyakinan kelas, lingkungan di sekolah, budaya, dan akhirnya di sekitar kita. Oke, keyakinan kelas itu apa toh? Saya dulu pertama lihat keyakinan itu kayak apa ya? Mempunyai dua makna. Keyakinan kelas adalah nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih motivasi seseorang dari dalam diri. Seorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti rangkaian peraturan. Jadi kalau kita membuat peraturan kelas itu dengan anak-anak dibuat secara bersama, itu akan mengenah sekali. Kemarin gimana peraturannya? Kemarin gimana keyakinan yang kita buat? Nah, gitu kan. Kemarin yang kita sepakati itu apa? Kok kamu bisa berbuat seperti ini? Nah, itu anak itu langsung menyadari, oh ya kemarin itu saya membuat aturan atau keyakinan seperti ini. Nah, itu sudah kemarin baru saya praktekkan. Ternyata anak itu lebih menyadari karena mereka sendiri ya buat, gitu kan. Dan ketika anak itu melakukan penyimpangan, seperti main bola di kelas, dan gimana kemarin yang kita bikin kesepakatan? Oh ya Pak,
biasanya langsung sadar gitu, karena dibuat sama-sama, tidak satu arah, Oke ya. Nah, keyakinan kelas itu kayak apa? Yaitu lebih bersifat abstrak. Abstrak itu artinya seperti tanggung jawab, kemudian disiplin, sopan. Nah, lebih ke situ. Bukan seperti ini apa? Masuk jam 7. Nah, itu udah peraturan. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, kemudian dibentuk dalam hal yang positif, artinya tidak negatif, tidak terlambat, tidak boleh, hadir tepat waktu. Nah, seperti itu ya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi semuanya bekerja sama untuk katakan membuat atau membentuk keyakinan kelas bersama-sama. Kemudian dan bisa dirubah nggak? Bisa. Yaitu yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kalau tidak sesuai bisa diubah. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini bedanya peraturan sama keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti keyakinan kelas tanggung jawab. Gitu kan. Jadi nanti isinya keyakinan kelas tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, yaitu komitmen. Nah, dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati, kesabaran. Nah, ini bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang kemarin saya buat. Yang pertama yang sebelah itu yaitu mendiskusikan peraturan yang sudah ada, yang sebelah kiri sudah ada, kemudian anak-anak menulis, kemudian ditempel, kemudian disusukan, kemudian akhirnya, bentuknya akan seperti ini. Bahwa mengerjakan tugas piket, bersikap tenang saat pelajaran berlangsung, saling tolong menolong, hidup rukun sama teman, bersikap sopan dan menghormati guru, budaya 5S, senyum, sapa, salam, sopan santun, bersikap dan disiplin. Jadi ini keyakinan kelas dan anak-anak lebih menerima ini dibanding peraturan, lebih menerima ini. Contohnya bersikap tenang saat pelajaran berlangsung. Tadi anak diingatkan kemarin keyakinan kelas semua kesepakati gitu kan. Ketika guru menerangkan bagaimana bersikap tenang dan anak lebih sadar dibanding kita langsung peraturannya gimana kemarin. Nah, kita lebih sadar ya. Tapi tetap namanya SD tetap harus diingatkan terus kalau SD. Ya, nah itu kemudian kalau udah selesai maka semuanya tanda tangan, semua ditandatangani. Bahwa berarti ini sudah menjadi kesepakatan di kelas. Tanda semua. Nah, ini menjadi nanti 1 tahun pembelajaran. Nah, nanti bisa dirubah nggak? Bisa sesuai dengan keadaan. Gitu ya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Atau ada yang berpendapat? Budias mau berpendapat, Budias? Belum bersuara. Ini ya. Nah, kalau sudah tandangin terus kemudian ditempel di kelas. Bisa pakai banner bisa. Ini saya print aja. Saya print kemudian ketika anak menyimpang sebetulnya atau dia membuat kesalahan atau melanggar, dilihat aja ini. Ini tanda tangannya siapa? Gitu kan. Dan anak lebih menerima sih. Nah, ini sekarang lanjut. Keyakinan kelas sudah. Kemudian penghargaan itu boleh nggak toh sebenarnya? Boleh, penghargaan boleh. Oke. Ada dampaknya, ya penghargaan boleh itu dampaknya itu jangka pendek. Jadi ketika anak itu mau berbuat, kemudian tidak ada penghargaan lagi, dia akan merasa kecewa. Tergantung situasi dan ini. Boleh ya, boleh tidak ya sebenarnya ya. Boleh ya, boleh tidak. Nah, ini ya, hukuman dan penghargaan.
Penghargaan efektif untuk jangka pendek. Ya. Kayak lomba-lomba itu jangka pendek tuh. Bukan untuk jangka panjang. Merusak hubungan bisa. Biasanya dikasih penghargaan terus tidak, akhirnya kecewa. Akhirnya hubungannya renggang. Mengurangi ketepatan. Pernah diujikan yang bisa selesai ambil hadiah. Ternyata banyak yang dapat hadiah ternyata jawabannya itu tidak betul, tidak tepat. Yang penting selesai. Kayak begini, yang selesai boleh istirahat. Selesai, tapi tidak betul. Nah, itu salah satu penghargaan kan. Nah, mematikan kreativitas, yaitu anak itu tidak kreatif nanti. Nah, bersifat menghukum tadi. Ketika tidak ada penghargaan, maka anak tersebut menjadi kecewa. Terus tidak ada motivasi internalnya. Nah, itu merusak motivasi dalam diri, menurunkan kualitas. Nah, yang paling apa? Restitusi. Restitusi apa ini nanti ya? Sebab memperbaiki hubungan, fokus pada karakter dan solusi. Tawaran bukan maksaan. Berarti restitusi itu tawarannya, bukan maksaan. Nah, lanjut. Hukuman dan konsekuensi. Nah, ini tadi hukuman itu biasanya tidak terencana. Telat langsung dihukum. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi hukuman ini mirip dengan aturan yang sepihak, kan? Melanggar langsung dihukum. Murid tidak dilibatkan, artinya tidak dilibatkan dalam menyusun aturan. Murid bersifat satu arah. Nah, hukumannya berapa? Biasanya berupa fisik maupun psikis. Nah, konsekuensi itu terencana, sudah disepakati. Kemudian guru akan selalu monitor atau memantau murid, kemudian diberikan berdasarkan data yang terukur. Nah, ini ya. Nah, ini yang lumayan bagus. Baik hukuman maupun penghargaan adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Tindakan yang memberikan penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Restitusi menjadi sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin. Jadi penghargaan sama hukuman itu sama akhirnya. Dampaknya ke siswa itu, dampaknya ke siswa. Makanya untuk menyadarkan, bukan menyadarkan ya, kesadaran diri siswa itu yang kita tumbuhkan, ya, kesadaran siswa. Oke, kita lanjut. Ini psikiatri itu apa toh? Nah, psikiatri itu proses dialog yang dijalankan oleh guru dan orang tua agar menghasilkan anak yang mandiri dan tanggung jawab. Guru berperan sebagai manajer menggunakan dalam menyelesaikan masalah dengan tujuan menghasilkan murid yang mandiri dan tanggung jawab. Dan ketika anak itu punya masalah, kita menggunakan restitusi. Ya. Nah, ini psikiatri restitusi, yaitu menciptakan murid untuk memperbaiki kesalahannya dan mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ketika salah itu kebiasaan anak itu cenderung lebih ke negatif. Nah, kita kembalikan anak tersebut ke kelompoknya, ke temannya, itu mempunyai karakter yang kuat. Nah, itu fungsi apa? Segitiga restitusi seperti itu fungsinya. Nah, guru dapat apa? Membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dan setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan, kemudian memberikan penawaran bukan paksaan. Nah, ada 3 tahapan dan ini 3 tahapan ini harus urut ya. Ketika anak tersebut berbuat salah tentunya. Menstabilkan identitas, biasanya anak itu kalau udah salah udah merasa tidak percaya diri dan sebagainya. Kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan, yaitu nilai universal tadi. Ya, ini ya. Nah, bagaimana ininya penerapannya? Nah, ini menstabilkan identitas. Ketika ada anak yang salah, kemudian kita merespon berbuat salah itu tidak apa-apa nak. Nah, itu menstabilkan identitas. Artinya orang itu berbuat salah itu ya normal gitu kan. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi permasalahan ini.
kemudian kamu berhak merasa begitu. Nah, ini menstabilkan identitas. Jadi anak itu tidak merasa kalau udah salah itu kayak selesai, sudah gitu kan. Aku salah terus. Nah, ini nanti akan menimbulkan trauma. Nah, kemudian setelah menstabilkan identitas itu bagaimana? Yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, ada kata-kata gini, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, ejek-ejekan itu, ini cuma balas ejek-ejekan. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Saya tadi itu diajak ya Pak, nah, saya balik ejek dengan teriak-teriak. Nah, gitu kan. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian menanyakan keyakinan, apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas atau keyakinan secara umumnya. Apa nilai umum yang kita sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kamu mau jadi seperti apa? Nah, ini kalau kata-kata seperti ini berarti kita sudah melakukan restitusi. Jadi anak itu ketika berbuat salah itu kita bangun menjadi yang positif. Nah, yang positif. Dia menyadari kemudian dia melakukan perbaikan pada dirinya. Nah, ini salah satu mana? Mau kontak? Benar. Nah, kan dengar suaranya ya. Nah, ini saya coba kemarin. Bentar. Bluetooth dihidupkan. Kok Bluetooth dihidupkan? Dan mencari perangkat. Koneksi Bluetooth berhasil. Belum nyala ya. Saya juga seperti itu kalau telat bangun pasti saya terlambat, dan itu adalah sebuah kesalahan yang manusiawi. Kalau pasti seperti kamu pasti terlambat karena bangun terlambat. Nah, terus kemudian kenapa masanya itu terlambat nih? Karena malam saya bermain HP sampai larut malam. Karena bermain HP sampai larut malam. Sampai pukul berapa itu masanya? Sampai pukul 11 malam. Nah, ini yang terakhir ini bangun jam berapa? Jam 7. Oke, Mas Yaya. Sebentar. Kalau terlambat itu berarti kan mengganggu. Bentar sih. Orang muncul gambarnya. Sudah? Oke, saya ulang ya. Silakan duduk saya. Oke, Mas saya ya. Mas saya tahu Pak Tri memanggil Mas saya. Tidak tahu. Oh, ini kemarin ada laporan dari beberapa guru tiket bahwa Mas Yahya beberapa kali terlambat masuk sekolah. Apakah betul seperti itu? Oh, begitu terlambat. Saya tahu alasannya. Kenapa Mas saya terlambat? Oh, terlambat. Ya, saya juga seperti itu kalau bangun pasti saya terlambat, dan itu adalah sebuah kesalahan yang manusiawi. Kalau Pak Polisi seperti kamu pasti terlambat karena bangun terlambat. Nah, terus kemudian kenapa Mas saya itu baru terlambat sih? Karena semalam saya bermain HP sampai larut malam. Karena bermain HP sampai larut malam. Sampai pukul berapa ya? Nah, ini yang terakhir ini bangun jam berapa? Jam 7. Oke, makanya
sekolah pagi pasti nggak bisa kan, betul kan? Betul ya, karena sudah terlambat. Baik, rasanya untuk ini apa namanya biar tidak terlambat bagaimana maksudnya? Yang kamu lakukan supaya tidak terlambat nih, bangun nih, apa yang kamu lakukan? Bangun pagi. Nah, untuk bangun paginya itu Mas memasak, betul memasak. Nah, ini saya keyakinan kelas apa yang masanya yang belum terpenuhi nih karena terlambat sekolah nih. Kenapa? Disiplin, betul, yaitu disiplin dan menghargai disiplin dan menghargai diri sendiri. Baik, baik Mas saya tadi Mas saya sudah menyadari bahwa terlambat adalah menyalahi keyakinan kelas ya, yaitu disiplin dan menghargai diri sendiri ya. Nah, untuk kedepannya ketika Mas Zahya ini lupa menyetel alarm, bagaimana Mas Zahya supaya alarm itu tidak lupa untuk setel? Oke, bisa minta tolong ada ibu, ada lagi yang bisa diminta tolong? Kakak saya, oke kakak kamu ya, oke baik, baik Mas Zahya ibu ya, itu karena Mas Zahya sudah menyadari dan sudah memperbaiki, mudah-mudahan besok tidak terlambat lagi ya. Ya baik Mas Zahya, ibu dan ibu saja, mudah-mudahan besok bisa lebih baik dan sekarang bisa masuk kelas. Ya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Kita menanyakan ke anak sendiri yang mencari solusinya sendiri. Tinggal kita menguatkan saja. Itu namanya restitusi. Oke baik, sampai sudah asar. Nah yang terakhir, nah ini saya mau minta pendapat Bapak Ibu guru semua setelah kegiatan ini udah terakhir nih. Habis ini terus apa nih? Ya terakhir. Oke. Ke Budias, hal baru apakah yang telah saya dapatkan setelah kegiatan ini? Ada yang namanya segitiga restitusi. Sebenarnya guru itu sudah melakukan, tapi kita tidak tahu apakah itu yang termasuk hukuman, apakah itu penghargaan, apakah gimana cara kita harus membangun budaya positif ke anak ketika melakukan komunikasi dengan anak ketika anak itu melakukan kesalahan. Ya, terima kasih Budias. Kita tepuk tangan. Oke, bagus. Ya. Ini sekali baru sebenarnya buat saya kemarin ya. Restitusi. Tinggal kita ini termasuk menghukum atau bagaimana? Nah, kita tadi kan sudah kita ungkapkan kalau menghukum nanti kita berkatanya seperti apa ya. Kemudian kalau sebagai pemantau kita mengucapkan seperti apa? Sudah ada ciri-cirinya di situ. Oke, selanjutnya Pak Aba, perasaan sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan ini. Nah, perasaanmu bagaimana sebelum mengikuti ini? Perasaannya senang, bahagia, walaupun ya siang-siang. Walaupun Ya. siang-siang tetap ada ilmu baru ya. Ilmu baru ya, terima kasih. Dan setelah mengikuti materi pengimbasan atau demonstrasi pada hari ini, saya jadi paham bahwa ini Bu Nisa ini. Yang muda-muda. Setelah mengikuti materi kebiasaan atau diseminasi pada hari ini, saya akan jadi paham bahwa menjadi guru ya bukan hanya tugasnya mengajar, kayak gitu, tapi ya gimana ya, dari tidak hanya mengajar tentang pelajaran saja, tapi tentang ya tadi budaya positif, kemudian bagaimana bisa supaya anak itu
Terus? Ya, ya banyak lah, maksudnya paham tentang bahwa menjadi guru itu nggak hanya tugas Ngajar. kita untuk mengajar aja, tapi Oke. supaya anak itu bisa, ya salah satunya berbudaya positif, kemudian menjaga perasaan dia supaya Ya betul. Ya terima kasih Bu Nisa. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Kayaknya udah habis ini. Oke baik, saya kira cukup. Sekian, terima kasih kepada Bapak Ibu semua ya untuk hadir pada siang hari ini. Mudah-mudahan kegiatan hari ini bermanfaat dan bisa menjadi pengetahuan, menjadi wawasan kita dan bisa melaksanakan di lingkungan SD Muhammadiyah Karangajen. Baik, cukup sekian. Mungkin ada yang lain, yang dari Mas yang putih, Mbak yang putih. Nggak ada? Cukup? Oke, baik ya. Baik, terima kasih semua. Kita tutup baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas kesalahan baik perkataan maupun perbuatan saya selama pelaksanaan kegiatan hari ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Monggo senangnya dimakan.